nih sama orang ini. Dia tuh udah ngapa-ngapain aku, udah pegang-pegang aku. Kamu Ustadz Madun? Iya, saya emang, saya Ustadz Madun. Kamu santrinya Kang Ujang? Iya, Ujang Bustomi tuh, yang terkenal di Cirebon tuh. Dan kamu Pak? Dan kamu diapain saya sama dia? Dipegang-pegang, kamu sih kemana aja? Aku tuh sampai takut tadi dia tuh. Dia aku bangun tidur, kamu udah ngilang. Jadi Bener dia itu, bener. Apa kamu jangan fitnah saya, saya nggak ngapa-ngapain kamu. Iya, kamu. Kamu yang tebak-tebakan sama dia. Iya, ini sayang saya ini. Kita berdua ini udah. Lah, kamu lagi ngobatin dia? Iya, ini pasien saya ini. Emang dia kenapa dia? Emang dia kenapa? Ya, kena guna-guna dan lain-lain, banyak itu penyakitnya ini. Oh, kena santet. Iya, Terus santet diobatin tuh. sama dia sembuh? Sembuh langsung. Kamu siapa lagi? Saya ini anak buahnya. Oh, anak Ini murid buahnya. saya ini. Oh, Edan juga kamu, Wak? Edan kata siapa? Saudara yang Edan. Kenapa saudara yang Edan, kamu yang soak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini menceritakan tentang Ustadz Madun, seorang ustadz sesat yang mengaku santri dari Kang Ujang Bustomi. Ustadz Madun mengobati pasien perempuannya dengan cara melakukan ritual dengan cara menidurinya. Dan Kang Ujang ingin menghentikan aksi bejat yang mengaku santrinya itu. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang Bustomi untuk menghentikan Ustadz Madun ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jadi di kampung ini ada sesosok ustadz namanya Ustadz Madun. Jadi Ustadz Madun itu di kampung ini, dia konon ngakunya santrinya Kang Ujang Bustomi. Dia itu lagi nanganin pasien, anaknya kayak Ahmad, namanya si Lina. Kepala desanya telepon saya karena sudah meresahkan ini si Madun. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Pak Lurah yang bercerita kepada Kang Ujang Bustomi. Yang mana di kampungnya ada seseorang yang bernama Ustadz Madun, yang mengaku sebagai santri senior dari Kang Ujang Bustomi dari Cirebon. Ustadz Madun sangat terkenal di kampungnya, karena dia dikenal sangat hebat dan bisa menyembuhkan segala penyakit yang menyerang warga. Namun anehnya, Ustadz Madun hanya bersedia mengobati pasien perempuan. Para warga pun sangat percaya dengan kemampuan dari Ustadz Madun ini. Karena menurutnya, ketika Ustadz Madun datang dan mengobati pasiennya, sakit dari sang pasien langsung sembuh saat itu juga. Namun Pak Lurah merasa ada yang aneh dengan Ustadz Madun ini. Sebab itulah dia kemudian menghubungi Kang Ujang Bustomi. Benarkah Kang Ujang memiliki santri senior bernama Ustadz Madun, yang ahli mengobati khusus para perempuan? Dan mendapat informasi dari Pak Lurah itulah, Kang Ujang menjadi sangat penasaran. Yang pasti Kang Ujang tidak memiliki santri ahli pengobatan yang bernama Ustadz Madun. Dan Kang Ujang yakin, sang Ustadz Madun itu hanyalah orang jahat yang ingin memanfaatkan nama besar Kang Ujang Bustomi dan padepokannya. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah Pak Ahmad, yang diyakini telah menjadi kurban dari Ustadz Madun itu. Pak Lurah bercerita bahwa saat ini, Ustadz Madun sedang berada di rumah Kiai Ahmad
dan sedang mengobati sang putrinya yang bernama Ninglina. Dan Kang Ujang datang adalah untuk membongkar siapakah Ustadz Madun yang mengaku santrinya itu. Dan benar saja, ketika Kang Ujang datang ke rumah Kiai Ahmad, di sana Ustadz Madun sedang mengobati Ninglina di dalam kamarnya. Dan Ustadz Madun membawa 2 muridnya untuk menjaga aktivitas pengobatannya. Dengan mengenalkan dirinya seorang vlogger dari Jakarta, Kang Ujang pun langsung bertanya kepada Kiai Ahmad tentang Kiai Madun yang sedang mengobati sakitnya putrinya. Dan ternyata, Kiai Ahmad ini sangat percaya dan mengagumi Ustadz Madun. Dia bercerita bahwa ketika Ninglina sedang sakit yang tak bisa diobati oleh dokter, Ustadz Madunlah yang ternyata bisa menyembuhkan sakitnya. Hanya sekali Ustadz Madun datang mengobatinya, sakit putrinya langsung sembuh saat itu juga. Karena itulah ketika sang putrinya kembali sakit, Kiai Ahmad langsung menghubungi Ustadz Madun agar datang untuk mengobatinya. Apakah benar bahwa Ustadz Madun itu adalah santri senior dari Kang Ujang Bustomi? Tanya Kang Ujang lagi. Kiai Ahmad pun membenarkan pertanyaan dari Kang Ujang itu. Bahkan karena tahu bahwa Ustadz Madun adalah santri dari Kang Ujang Bustomi pemilik padepokan anti galau, Kiai Ahmad semakin kagum kepadanya. Karena yang dia tahu, Kang Ujang Bustomi itu adalah orang yang paling hebat, dan tentunya para santrinya juga hebat pula. Begini Pak Doraemon, itu kalau ditanganin sama Ustadz Madun, itu langsung sembuh. Oh, langsung sembuh. Langsung sembuh. Orang katanya Ustadz Madun itu santrinya Kang Ujang Bustomi. Katanya, Oh. santrinya Kang Ujang Bustomi. Yang dari Cirebon. Yang dari Cirebon, yang paling sakti di Kang Ujang itu. punya padepokan anti galau. Punya padepokan anti galau. Oh, itu santrinya. Itu santrinya. Oh, santri nomor 1 kan katanya. Nomor 1 katanya. Itu paling hebat. Oh, kan katanya yang ngobatin dia. Iya, Kalau yang sudah ngobatin. diobatin dia, sembuh. Kalau diobatin dia langsung sembuh. Kang Ujang mencoba bertanya kepada Kiai Ahmad, bagaimanakah cara mengobati Ustadz Madun kepada putrinya, dan mengapa pengobatannya selalu dilakukan di dalam kamar dan berdua saja. Kiai Ahmad tidak tahu bagaimana cara pengobatan yang dilakukan Ustadz Madun. Baginya, yang penting putrinya bisa sembuh, dan hal tersebut yang diharapkannya. Apakah sang Kiai tidak takut jika putrinya ditiduri Ustadz Madun hingga hamil? Tanya Kang Ujang lagi. Di saat itulah Kang Ujang mendapatkan jawaban yang memiris hati dari Kiai Ahmad. Dia rela walau putrinya ditiduri Ustadz Madun. Karena dia sangat bangga kepadanya. Bahkan dia sangat merasa senang jika Ustadz Madun bisa menjadi menantunya. Kang Ujang mencoba berkata, dia yakin bahwa Ustadz Madun itu adalah orang jahat yang mengaku-ngaku santri dari Kang Ujang Bustomi. Karena Kang Ujang tidak pernah memiliki santri bernama Ustadz Madun yang ahli mengobati sakit khusus perempuan. Karena itulah Kang Ujang meminta agar dia dipertemukan dengan Ustadz Madun itu dan mengetahui keinginan Kang Ujang Bustomi yang demikian. 2 murid Ustadz Madun berusaha untuk menghalangi Kang Ujang. Mereka mengatakan bahwa Ustadz Madun sedang sibuk dengan pengobatannya, dan Kang Ujang diminta untuk tidak mengganggunya. Minggir. Diganggu, terus diganggu. Jotos sama saya kamu. Silakan jotos. Parah kamu, soak kamu. Coba Aku kamu bukan anak buahnya, santrinya Kang Ujang. anak buahnya. Kamu benar kamu pernah ketemu Benar, Kang Ujang. anak buahnya. Kamu pernah ketemu Kang Ujang, Iya, serius? betul. Ketemu di mana? Di padepokan. Jangan bohong. Wah, benar. Kamu ketemunya di setan mungkin sama setan Kamu kamu. juga setan. Nah, dan kamu Kamu juga edan. Wah.
Maka setelah berhasil mengalahkan dua murid Ustadz Madun, Kang Ujang langsung mendobrak pintu kamar tempat Ustadz Madun mengobati Ning Lina. Namun Ustadz Madun terlihat tidak ada di tempatnya. Yang ada hanya Ning Lina yang seperti baru tersadar, dan juga berusaha mencari Ustadz Madun yang baru saja ada bersamanya. Setelah itulah tiba-tiba ada seseorang berpeci yang langsung muncul dari balik jendela. Dan dialah Ustadz Madun, yang mengaku santri senior dari Kang Ujang Bustomi itu. Kang Ujang pun langsung berkata kepadanya, benarkah dia adalah santri padepokan anti galau dari Cirebon? Dan mengapa dia mengobati sakit para perempuan dengan cara menidurinya? Ustadz Madun pun mengaku bahwa dia adalah memang santri dari Kang Ujang Bustomi. Dan adapun mengapa dia meniduri para perempuan pasiennya, karena memang begitulah cara pengobatan yang dilakukannya. Yaitu jika pasien tersebut bersedia melakukan ritual berhubungan badan dengan dirinya, bisa dijamin sakitnya akan segera bisa disembuhkan. Kang Ujang pun sangat marah mendengar perkataan Ustadz Madun yang demikian itu. Sehingga tidak ada pilihan lain. Ustadz Madun itu memang harus dihajar dan dihancurkan, serta diberikan pelajaran yang tak terlupakan. Kamu numpakin dia kenapa? Ini pasien saya Ya ini. kamu jahat. Kalau nggak ditumpakin nggak bakalan sembuh dia. Saya Mas. jangan Ayang, apa bener Ayang? Iya benar, kamu tuh ya jangan jahat tau nggak? Mbak, dia itu bukan santrinya Kang Ujang. Masuk kamu. Saya masuk ya? Ayo sayang. Kamu mau melawan saya? Belum tahu saya sih. Mau melawan saya? Ya, saya melawan. Ustadz Madun pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Setelah itulah Kang Ujang mencoba kembali berkata. Kang Ujang meminta Ustadz Madun berkata jujur kepadanya.
Benarkah dia adalah santri dari Kang Ujang Bustomi? Ustadz Madun ternyata masih tetap dengan perkataannya, bahwa memang dia adalah santri dari Ujang Bustomi dari Cirebon. Bahkan, dia bisa mempertemukan gurunya itu kepada Kang Ujang. Sebab itulah Kang Ujang kemudian memberikan kesempatan. Kang Ujang meminta Ustadz Madun untuk mempertemukan dirinya dengan gurunya yang dikatakannya Ujang Bustomi itu. Dan setelah Ustadz Madun pergi, Kang Ujang pun berusaha menyadarkan Kiai Ahmad dan keluarganya bahwasanya Ustadz Madun itu bukanlah murid Kang Ujang Bustomi dari Cirebon. Karena dialah Ujang Bustomi asli dari Cirebon itu yang sebenarnya. Dan dia datang kepada Kiai Ahmad adalah untuk membongkar siapakah sebenarnya Ustadz Madun yang mengaku santrinya, juga untuk menghentikan perbuatan bejat yang biasa dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.